Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dikorok suamiku di depan mertuaku setelah ketahuan selingkuh. Aku bangkit sebagai arwah penjerat syahwat. Nah, kira-kira seperti apakah alur cerita selengkapnya? Buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Jangan lupa like dan komen. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Ini dia Suara Mistis. Saminah lahir di sebuah kampung kecil di Majalaya, Bandung. Tubuhnya semampai, kulit sawo matang yang selalu mengilap seakan dilapisi minyak kelapa, dan sepasang mata tajam penuh gairah yang selalu mengundang. Sejak remaja, para lelaki kampung sering membicarakannya. Mereka menyebut Saminah sebagai perempuan dengan tubuh yang haus sentuhan. Bibirnya tebal, basah, seolah selalu siap untuk dicium siapa saja yang berani mendekat. Ketika berusia 21 tahun, Saminah dinikahi Hasan, seorang pedagang emas yang sukses di pasar Majalaya. Hasan dikenal alim, rajin sholat berjamaah, dan pintar mengelola usaha. Orang-orang kampung menganggapnya sebagai lelaki terhormat. Hanya saja, Hasan jarang berada di rumah. Dari pagi sampai larut malam ia sibuk menjaga toko emasnya, menghitung keuntungan dan melayani pelanggan. Dalam pandangan orang luar, Saminah beruntung. Ia mendapatkan suami yang mapan, rumah yang besar, dan kehidupan yang layak. Namun di balik dinding rumah yang dingin, Saminah merasa kesepian. Abang selalu di pasar, pulang pun sudah lelah. Lalu aku harus apa di rumah sebesar ini, Bang? Keluhnya suatu malam, ketika Hasan hanya menjawab singkat, "Sabar, Mi, semua ini demi masa depan kita." Saminah hanya bisa menatap suaminya yang sibuk dengan buku catatan keuangan. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tatapan penuh cinta. Tubuh mudanya mendidih, tapi tak ada yang mampu meredakan. Mertua Saminah, Haji Umar, tinggal bersama mereka. Lelaki tua berwajah keras, berjanggut putih dan suara yang selalu terdengar seperti perintah. Ia sering menegur Saminah. "Perempuan itu jangan keluyuran. Duduklah di rumah, urus suamimu. Jangan berias berlebihan, itu bisa bikin fitnah," kata Haji Umar suatu sore. Namun Saminah justru semakin sering bercermin. Ia berdandan dengan lipstik yang merah, bedak tipis, dan parfum murahan yang menusuk hidung. Setiap kali melewati jendela, ia sengaja membiarkan kain rumahnya sedikit terbuka agar lekuk tubuhnya bisa terlihat oleh siapa saja yang mengintip. Dan benar saja, ada seorang tetangga bernama Rozak, pemuda 30 tahun berkulit gelap, tubuh kekar karena bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Tatapannya selalu liar setiap kali berpapasan dengan Saminah. Pada awalnya hanya senyum kecil, lalu sapaan singkat, hingga akhirnya menjadi obrolan panjang di warung kopi. "Teh, Abang Hasan sibuk terus ya? Jarang pulang?" bisik Rojak ketika mereka bertemu di gang kecil. Begitulah, kau tahu sendiri, aku bosan sendirian," jawab Saminah, suara lirih tapi penuh isyarat. Rojak hanya terkekeh. Matanya menelanjangi tubuh Saminah dari atas sampai ke bawah. Percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang terlarang. Malam-malam berikutnya,
Saminah sengaja keluar dengan alasan membeli sayur atau gula. Namun ia justru berbelok ke rumah kontrakan kecil milik Rojak di ujung kampung. Di dalam kamar yang pengap, tubuh mereka saling menempel, saling melumat. Pelukan itu kasar, gigitan, ciuman dan desaan memenuhi ruangan. Saminah merasa hidup. Tubuhnya meledak-ledak. Rojak tahu bagaimana mengobati rasa hausnya. Setiap kali selesai, Saminah hanya terbaring dengan tubuh basah keringat, rambut kusut, bibir bengkak. Ada rasa puas, tapi juga rasa takut. Namun anehnya, rasa takut itu malah membuatnya semakin ketagihan. Di rumah, Hasan mulai menyadari perubahan istrinya. Bau parfumnya berbeda, bekas gigitan di leher, bahkan senyum samar yang selalu muncul di wajah Saminah ketika sendirian. "Mi, kenapa kau selalu pulang larut dari warung?" tanya Hasan suatu malam. "Cuma ngobrol sama tetangga bang, jangan curiga terus," jawab Saminah, berusaha terdengar tenang. Hasan menatapnya begitu lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Namun ia terlalu sibuk dengan urusan dagangnya, sehingga kecurigaan itu hanya mengendap di kepalanya tanpa tindakan yang nyata. Haji Umar diam-diam memperhatikan menantunya. Ia sering melihat Saminah pulang dengan wajah yang kusut, baju sedikit berantakan, bahkan bau keringat laki-laki yang asing. Suatu kali ia menegur, "Saminah, jangan main-main dengan aib. Sekali kau jatuh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Saminah hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia mencemooh, "Orang tua sok suci. Apa yang dia tahu tentang tubuh perempuan muda seperti aku?" Namun bisikan itu bukan hanya ada di pikirannya. Kadang ketika ia menatap cermin, bayangannya sendiri seakan menertawakannya. "Kau perempuan binal, kau haus dan tak akan pernah kenyang." Hari-hari berjalan, hubungan Saminah dengan Rojak makin berani. Mereka bercumbu di sawah yang gelap, di kamar mandi umum, bahkan di belakang kios pasar. Rojak menikmati tubuh Saminah, sementara Saminah menikmati Rosiko. Setiap kali hampir ketahuan, detak jantungnya makin kencang, membuat gairahnya membuncah. Namun, kabar di kampung mulai beredar. Beberapa tetangga melihat mereka berdua, berbisik-bisik sambil menunjuk. Hasan mendengar gosip itu dari pelanggannya di pasar. "Bang, katanya istri kau sering keluar malam dengan Rojak ya?" tanya seorang kawan dagangnya. Hasan hanya terdiam, wajahnya pucat. Malam itu, ketika pulang ia menatap Saminah yang sedang menyisir rambut di depan cermin. "Mi, aku ingin kau jujur. Apa benar kau dekat dengan Rojak?" Saminah tersentak, tangannya gemetar, tapi ia segera menutupi dengan tawa. "Astagfirullahaladzim bang, kau percaya gosip murahan itu? Aku istrimu, bukan." Namun tatapan Hasan semakin tajam. Kecurigaan itu mulai tumbuh, seperti bara yang siap membakar rumah tangga mereka. Dan di luar kamar, Haji Umar berdiri diam, mendengarkan percakapan itu. Sorot matanya begitu gelap, seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah. Hasan tidak pernah merasa tangannya sedingin itu ketika menggenggam ponsel istrinya. Jemarinya sempat ragu sebelum menekan ikon percakapan berwarna hijau, seakan menyingkap tirai kamar orang lain. Layar memantulkan bayangan wajahnya, kusut, pucat, mata digurat garis kelelahan. Pesan-pesan itu lusuh seperti tetes minyak di wajah panas. Kata-kata manis, jadwal pertemuan, panggilan sayang yang bukan miliknya. Ada foto bayangan tubuh Saminah di kaca kamar mandi kontrakan. Tidak telanjang, namun cukup untuk menampar nurani. Bau licin garis leher yang menukik, tangan yang memeluk udara seolah ada seseorang di balik punggungnya. Hasan menutup ponsel perlahan, menahan gemetar. Ada bau samar di kamar panduan parfum murah yang wangi minyak rambut yang asing. Jika cemburu punya aroma, malam itu aromanya persis seperti ini. Tengik, pahit, menyelinap sampai ke pangkal tenggorokan.
Di luar, senja Majalaya merunduk. Gerimis tipis mengguyur genting, melukis garis-garis tipis di jendela. Hasan berdiri lama, seperti seseorang yang mendengarkan bunyi jarum jam berjalan ke arah jurang. "Bang, nanti makan ya?" Suara Saminah dari dapur. "Iya," jawab Hasan tanpa menoleh. Ia duduk di ruang makan. Meja besar dari jati yang biasanya terasa hangat kini dingin seperti batu nisan. Di atasnya tersaji sayur asem, sambal terasi, ikan goreng yang kulitnya berkerut kecoklatan. Wangi masakan naik, bercampur wangi hujan dan kain yang basah. Haji Umar datang menyusul, mengenakan sarung dan membawa tasbih. Tatapannya menyapu meja, lalu berhenti pada wajah anaknya. "Kau sakit?" tanya Haji Umar datar. "Tidak ya." Saminah keluar sambil membawa nasi hangat. Wajahnya rapi, lipstik dihapus, rambut diikat. Tampak seperti istri teladan yang baru selesai menyiapkan makan keluarga. Hasan menahan napas. Ponsel tergeletak di pangkuannya. Layar menghadap ke bawah, seolah menyembunyikan mulut yang baru berkata kotor. Mereka kemudian makan. Sendok dan garpu bergesek. Suara halus yang biasanya menenangkan justru menusuk gendang telinga. Hasan mencoba menelan, tapi tenggorokan seperti dilapis kertas pasir. Saminah menoleh, sekilas menantikan pertanyaan yang ia tahu akan datang. Haji Umar merapatkan bibir, memperhatikan dari balik doa-doa yang ia rajut dalam batin. "Mi," kata Hasan akhirnya, "kau kemana tadi sore?" "Umi belanja bang, warung Bu Omas kehabisan gula. Aku ke warung di ujung gang sana." Jam 5 sampai habis maghrib. Hasan menangkup ponsel, menimbang-nimbang. "Siapa yang kau temui di sana, Mi?" Saminah berhenti mengunyah. Ada kilat kecil di matanya, antara takut dan marah. "Orang-orang warung lah bang. Kau kenapa sih?" Hasan tak langsung menjawab. Ia membalik ponsel, menyalakan layar. Beberapa chat terbaru muncul nama R dengan foto profil buram. Kalimat terakhir masih menggantung. "Nanti setelah Isya, kamar sudah wangi. Bawa dirimu saja." Haji Umar menatap ponsel itu sekilas. Napasnya melambat. Tasbih di tangannya sendiri bergerak. "Mi, ini apa?" Suara Hasan pecah. Saminah menegakkan punggung, sekelebat gelisah merayap menyentuh wajahnya. Tetapi cepat tertutup oleh senyum datar, seolah hanya ingin membalik halaman buku. "Bang, itu teman lama. Aku salah kirim." Ia bangkit meraih ponsel itu, tapi Hasan menahannya. "Jangan bohong," ujar Hasan kali ini lembut. Kelembutan yang justru terasa seperti kuku menekan luka. "Kau pikir aku tak paham?" Wajah Saminah memerah. "Bang, semua orang berhak punya teman. Kau sibuk terus. Aku hanya butuh bicara. Salahnya di mana?" "Di nada pesanmu," sahut Hasan pelan. "Nada yang tak pernah kau kirim padaku." Kesenyapan jatuh, menutup hidangan. Di sudut ruangan jam dinding berdetak. Haji Umar berdehem, suaranya kering. "Hasan, selesaikan dengan kepala dingin. Kalau ada masalah, kita cari jalan yang baik." Hasan memejam. "Aku tenang ya." Lalu ia membuka mata, menatap Saminah, tatapan yang bukan lagi milik suami, melainkan milik seseorang yang sedang kehilangan rumah di dalam tubuhnya. "Kalau kau ingin bicara, bicara saja. Jangan kirim dirimu." Saminah tertawa pendek, getir, lalu menunduk. Ia menyendok nasi lagi, menyuap, memaksa. Nasi terasa seperti pasir. "Kalau abang punya waktu untukku, aku tak akan mencari siapa-siapa bang. Jangan lemparkan ini padaku. Cinta bukan alasan untuk benalu."
Suara Hasan lebih tajam. Benalu? Saminah meletakkan sendok lebih keras dari yang ia maksud. Aku istrimu, Bang. Bukan barang pajangan di rumah besar ini. Aku bernapas. Aku butuh. Cukup, potong Haji Umar. Tenang tapi mengeras. Makanlah. Setelah Isya kita bicara lagi. Bersahadat sebelum satu kata pun merusak rahim rumah ini. Mereka terdiam. Makan malam kembali bergerak dengan cara yang ganjil. Hasan menutup ponsel, menyelipkannya ke saku. Saminah mengunyah lambat, menahan air mata yang tak mau jatuh karena gengsi. Haji Umar menunduk, bibirnya bergerak pelan, mengucap istighfar. Matanya diam-diam menerawang ke arah jendela yang tertutup tirai, seolah di balik kain itu ada sesuatu yang ikut mendengar. Usai makan, Hasan mengambil air wudhu. Ia sholat, sujudnya begitu lama, meminta doa yang berat agar rumahnya diselamatkan, agar ia tak dibudakkan amarah. Selesai salam, ia mendapati kursi di teras kosong. Pintu samping terbuka sedikit. Udara malam menyusup, membawa bau got, hujan, dan parfum yang ia kenal. Parfum yang tadi menempel di pesan-pesan. Mi, panggilnya. Tak ada sautan. Di halaman, Haji Umar berdiri memandang jalan. Dia tadi pamit beli obat masuk angin, katanya datar. Kau mau menyusul? Tangan tuannya menatap kosong ke udara, seakan mencari tali yang tak terlihat untuk menarik kembali menantunya. Hasan menggeleng, menahan sesuatu yang menggelegak di dadanya. Aku percaya dia kembali ya. Haji Umar menatap anaknya lama, kemudian menghela napas. Kepercayaan seperti kain putih, sekali terkena noda ia bisa dicuci, tapi bekasnya akan tetap kelihatan. Jalanan gang kecil memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Hujan menipis jadi gerimis pelit. Langkah kaki Saminah begitu cepat dan nyaris berlari. Sandal plastiknya memercik air. Di dada jantungnya memukul rusuk, antara takut dan rindu yang membuat udara seperti bau babi busuk, manis dan menyesakkan. Kontrakan Rojak ada di ujung, sebuah rumah sempit dengan cat mengelupas, jendela tua yang retak di salah satu sudutnya. Pintu terbuka dengan bunyi yang gesek. Rojak berdiri di ambang. Baju singletnya lembab, kulitnya berkilat oleh keringat. Mata mereka beradu. Di ruangan yang pengap, ranjang yang tipis, kipas angin berdebu, karpet murahan, aroma kamper dan minyak kayu putih bercampur dengan bau tubuh. Saminah menutup pintu. Punggungnya menempel kayu. Napasnya patah-patah. Rojak melangkah 1 kali, 2 kali, lalu dunia di antara mereka mengecil, hanya menyisakan kulit yang mencari. Ciuman pertama mereka bukan bunga, melainkan paku, bukan sutra, melainkan tali yang kian mengencang. Saminah merasakan guncangan dingin merayap dari tengkuk ke tulang belakang. Rojak dengan cara yang kasar namun hafal mendekap pinggangnya, mengangkatnya sedikit, membawanya ke ranjang. Kain rumah Saminah terbelit-belit, menimbulkan bunyi gesek yang memancing tawa kecil yang nyaris seperti tersedak. Kau datang, bisik Rojak. Suaranya rendah begitu parau. Jangan bicara. Saminah menahan mulutnya dengan telapak tangan, lalu menurunkannya pelan-pelan, seperti seseorang yang sedang meletakkan lilin di altar. Tidak ada kesopanan di ruangan itu, hanya tubuh mereka yang meminta diakui. Di luar, hujan menyentuh genting, menyanyikan lagu yang membuat dosa terdengar romantis. Malam merenggang seperti karet, kipas angin berputar malas, mengaduk bau garam kulit. Kuku Saminah menggurat punggung Rojak, bukan untuk melukai, tapi untuk menulis kalimat yang tak bisa dikirim lewat ponsel. Ia menutup mata, membiarkan rasa bersalah meleleh, menjadi cairan yang tak bernama, hangat dan mendidih.
Namun di sela desah ruangan itu memelihara bayangan kecil yang tak mau pergi. Wajah Hasan yang duduk di meja makan, pandangan Haji Umar yang menyimpan doa dan sesuatu yang lebih gelap dari doa. Bayangan-bayangan itu menonton, tak bersuara, hanya bertukar tempat di dinding, seperti noda yang tak tertutup cat. Selesai. Tidak. Rojak merapat lagi, tamak. Saminah menggeleng, tertawa terputus. Kau rakus, ucapnya, bagaikan menuduh sekaligus memuji. Kau yang mengajariku, jawab Rojak. Napasnya menampar telinga. Di luar gerimis berhenti. Udara jadi padat, ranjang berderit. Mereka berkali-kali saling mencari, saling menelan, sampai detak jantung menyatu lalu pecah lagi. Sebelum sunyi benar-benar turun, terdengar langkah kaki di luar jendela. Rojak menegakkan tubuh, Saminah menahan napas, mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam. Kain gorden murahan menggelepar di tiup angin. Ada bayangan menyeberang kurus, miring, seperti seseorang yang menekan telinga ke kaca. Siapa? Bisik Saminah. Bibirnya nyaris tidak bergerak. Rojak melangkah pelan, menghampiri jendela. Ia sedikit mengintip dari sela kain gorden. Sekejap, hanya sekejap, ia melihat mata yang terlalu lebar untuk jam segini. Mata milik orang yang tak seharusnya berada di luar, tapi justru sengaja berhenti. Rojak kemudian mundur. Tetangga, katanya lirih. Si Taufik yang suka jaga warung malam-malam. Dia lihat kita. Saminah merasa udara menebal, menempel di kulit seperti lendir. Entahlah, tapi dia berdiri cukup lama. Rojak menelan ludah. Ada rasa besi di ujung lidah, rasa takut yang baru saja menetes. Mereka duduk di tepi ranjang. Kipas angin terus berputar, memercikan debu yang menari di cahaya redup. Saminah meraih kakinya, membenahi. Ada jejak guratan di lengan, tangan gigitan di bahu. Semuanya terasa seperti stempel yang tak bisa dihapus. Di kepala, kalimat Hasan berputar. Jangan lemparkan ini padaku. Cinta bukan alasan untuk benalu. Pulanglah sekarang, ujar Rojak akhirnya, sebelum sesuatu terjadi. Aku takut. Saminah menatap pintu. Di balik kayu itu kampung menunggu, mulut-mulut dan telinga-telinga. Kalau ketahuan, aku bisa habis. Habis oleh siapa? Rojak mencoba tertawa tetapi gagal. Hasan, mertuamu. Ia berusaha bergurau, namun kata-katanya jatuh seperti paku ke lantai. Saminah berdiri, menyentuh pipi Rojak, menempelkan kening. Besok kita hati-hati. Kata kita yang manis, sekaligus beracun. Ia meraih sandal, membuka pintu perlahan. Malam menatap balik, sunyi, tetapi tidak hampa. Ia melangkah begitu cepat, tak menoleh, menembus gang yang basah, membawa pulang sisa-sisa tubuh yang lain di kulitnya. Di rumah lampu ruang tamu masih menyala. Hasan duduk di kursi, punggungnya tegak, tangan bersilang di dada. Haji Umar di seberangnya. Tasbihnya lagi-lagi tak bergerak. Saminah masuk meletakkan kantong plastik kosong di meja. Bukti kecil dari kebohongan yang rapuh. Obatnya habis. Besok pagi aku beli lagi, katanya pelan. Begitu. Hasan mengangguk, matanya turun naik. Dari wajah Saminah ke leher, ke jemari yang berusaha tidak gemetar, lalu kembali lagi. Kau dingin. Sedikit. Pergilah mandi, kata Hasan. Air hangat sudah kuperintahkan pembantu panaskan. Saminah mengangguk, melangkah ke kamar mandi. Air dari shower menghantam kulitnya.
Ia menggosok punggung, leher, lengan, keras berulang-ulang, seakan daging bisa memutihkan ingatan. Namun ada bagian yang tak tersentuh sabun. Ruang kosong di dadanya yang justru makin lebam. Di kaca berkabut, wajahnya muncul seperti seseorang yang baru selesai bersaksi, tetapi tidak pernah mengatakan kebenaran. Ketika ia keluar, Hasan sudah tidak di ruang tamu. Haji Umar berdiri, mendekat, menatap mata menantunya lama-lama. Sedemikian lama hingga senyum sopan apapun akan retak. Kalau ada yang kau simpan, ketahuilah, rumah ini mendengar. Dinding punya telinga, lantai punya ingatan, ujar Haji Umar lirih. Bapak menuduh saya. Saminah mencoba tersenyum. Tidak, aku memperingatkan, kata Haji Umar suaranya datar. Saminah berlalu, melewati koridor. Udara malam menyelinap lewat celah jendela, membawa serta suara sesuatu yang jauh. Mungkin anjing menggonggong, mungkin angin menyisir rumpun pisang. Di kamar, Hasan memunggunginya, pura-pura tertidur. Punggung itu terasa asing seperti punggung orang lain. Saminah memandanginya begitu lama, kemudian berbaring pelan, membelakangi. Di antara mereka, kasur yang dulu menjadi tempat dua orang saling berjanji, kini seperti tanah kuburan tipis. Di luar, di ujung gang, Taufik duduk di bangku warungnya. Tangan kanannya memegang gelas teh tawar yang sudah dingin. Kepalanya menoleh ke arah kontrakan Rojak, lalu ke langit yang gelap. Di bibirnya, sepotong cerita tergantung, berat oleh harga. Ia menghela napas. Di kampung kecil, cerita-cerita tidak pernah berjalan sendiri. Selalu ada laki-laki yang memikulnya ke pintu-pintu. Menjelang dini hari, kabar berbisik mulai menetas. Dari mulut Taufik ke telinga penjaga pos, dari pos ronda ke penjual sayur yang bersiap subuh, dari penjual sayur ke pelanggan pertama yang cerewet. Nama-nama disusun, ditautkan, dan disorongkan. Di tengah jaringan bisik-bisik itu, Saminah dan Rojak berubah dari dua tubuh menjadi dua huruf, S dan R, dua huruf yang berlari ke arah Hasan. Sementara itu, di kamar yang gelap, Hasan membuka mata. Ia tidak tertidur. Dari saku kemeja di kursi ponsel memendarkan cahaya kecil. Pesan baru masuk, mengembalikan segala yang tadi sudah ia paksa rebahkan. Ia menatap punggung Saminah diam-diam, damai, seolah tak pernah meninggalkan apapun di luar rumah. Hasan menutup mata. Di mulutnya, doa merayap pelan. Tetapi di hatinya, sesuatu yang lebih karib dari doa meringkuk, luka yang baru belajar berbicara. Di ruang lain, Haji Umar bersandar pada sajadah. Bibirnya melafal ayat, namun sesekali matanya terbuka, menatap kaca jendela hingga bayangannya sendiri memantul. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam. Ada sesuatu yang sudah keluar dari garis, menyeberang ke tempat yang tak seharusnya. Ia menghela napas begitu panjang, kemudian mematikan lampu. Di dalam gelap, doa dan niat bergerak tanpa suara. Dan di ujung semua itu, di sebuah kontrakan sempit yang kembali sunyi, Rojak duduk di tepi ranjang, kemudian menatap kedua tangannya. Ada bekas merah tipis di sana, jejak kuku. Ia tersenyum sendirian, senyum yang lebih mirip luka yang menolak kering. Di luar jendela, langit berkedut sejenak, seperti ada kilat yang malu-malu. Rojak tidak menjawab ketika malam memanggilnya pelan. Ia hanya menutup mata, merasakan hawa kamar yang masih menyimpan sisa-sisa kehadiran perempuan. Lalu ia berbaring, menunggu pagi tanpa tahu. Rahasia ranjang bertahan lebih dari satu malam di kampung sekecil ini. Pagi akan datang membawa bau anyir dari pasar, teriakan tawar-menawar, dan tatapan-tatapan yang tiba-tiba berubah. Tapi malam ini,
tepat di detik terakhir sebelum azan pertama, satu hal menjadi jelas bagi 3 orang dalam rumah besar di Majalaya itu. Ada sesuatu yang mulai membusuk, bukan ikan di dapur, bukan roti di lemari, melainkan kepercayaan daging paling lembut dalam hidup berdua yang mulai menghitam dari dalam, mengeluarkan wangi pahit yang tak bisa ditutupi tirai, tak bisa dicuci sabun, dan tak bisa ditinggalkan begitu saja di luar pintu. Lampu ruang tamu hanya satu yang menyala, menggantung redup di tengah plafon rumah. Bayangannya goyah di dinding, seakan bernapas. Hasan duduk di kursi kayu dengan pisau dapur di tangannya. Ujung pisau itu sudah berkilat oleh cahaya lampu, dingin, basah, meninggalkan noda minyak bawang dari potongan lama yang belum benar-benar dibersihkan. Jari-jarinya menggenggam begitu erat, sampai buku-buku jarinya memutih. Di luar rumah, gerimis masih tersisa. Jam hampir tengah malam ketika pintu depan berderit. Saminah masuk dengan rambut kusut, wajah kusam, bibir pecah-pecah, dan baju rumahnya sedikit terbuka di bagian dada. Napasnya tersengal, seperti baru selesai berlari. Namun lebih dari itu, ada sesuatu di tubuhnya, bau keringat orang lain, aroma bercampur tembakau murahan dan parfum murahan yang tidak berasal dari rumah ini. Hasan berdiri, kursinya terjungkal ke belakang dengan bunyi keras. Saminah terkejut menoleh dan mendapati mata suaminya sudah penuh bara. "Kau dari mana?" Suara Hasan serak, bukan lagi suara yang ia kenal, melainkan lelaki asing dengan pisau di tangannya. Aku dari warung, Bang," jawab Saminah terbata, berusaha menutupi dada dengan kerudung yang sudah kusut. Hasan melangkah cepat, tangannya meraih lengan Saminah dengan keras hingga perempuan itu meringis. Ia diseret ke ruang tamu. Kaki telanjang Saminah menendang lantai dingin, meninggalkan jejak lumpur kecil dari sandal yang masih basah. "Bang, lepaskan Bang, kau gila!" Saminah meronta, suaranya bercampur panik dan marah. Dari dalam kamar, pintu terbuka. Haji Umar keluar dengan sarung, wajahnya kaku, matanya dalam seperti sumur yang gelap. Ia berlari di ambang pintu, menyaksikan anak dan menantunya dalam pusaran konflik. "Hasan," ucapnya pelan, "sabar." Tapi suaranya tidak cukup kuat untuk memadamkan bara yang sudah meledak. Hasan menatap ayahnya sebentar, lalu kembali ke wajah istrinya. "Aku sudah cukup sabar ya. Dia menginjak kepalaku. Dia mengotori rumah ini." Saminah terengah, air matanya jatuh bercampur keringat. "Aku perempuan. Aku hanya mencari cinta yang tak pernah kau beri. Apa salahku, Bang?" Hasan mendekat. Pisau di tangannya berkilat. "Salahmu adalah menjual tubuhmu untuk nafsu. Kau bawa laki-laki lain ke dalam batin rumah ini. Dan kau," Saminah melawan dengan suara pecah, "kau anggap aku hiasan di ruang tamu. Kau kira aku bisa hidup dari sisa pelukanmu yang dingin. Kau suami atau penjaga toko emas." Kata-kata itu menusuk. Hasan menahan napas sejenak. Lalu sesuatu dalam dirinya pecah. Dengan satu gerakan, ia mengangkat pisau. "Hasan, jangan!" teriak Haji Umar melangkah maju. Namun sudah terlambat. Pisau itu menembus kulit leher Saminah, merobek perlahan tapi pasti. Darah muncrat, merah pekat, menyembur ke wajah Hasan, menodai baju koko putihnya. Saminah terpekik pendek, suaranya tercekat, tubuhnya bergetar, tangan meraih udara kosong, lalu ambruk ke lantai dengan mata masih terbuka. Dari mulutnya, darah mengalir, bercampur dengan liur, membentuk genangan yang cepat membesar. Hasan terdiam, tubuhnya gemetar. Tangannya masih menggenggam pisau, kini berlumur merah menetes ke lantai. Napasnya begitu berat, dadanya naik turun begitu cepat, matanya terlihat kosong. Haji Umar mendekat, menatap tubuh menantunya yang terkapar.
Wajahnya menegang, namun bukan karena terkejut. Ada sesuatu yang lain, seperti kepastian yang sudah ia tunggu. Astagfirullah, dosa besar, gumamnya. Tapi matanya tidak menatap ke langit. Ia menatap darah. Tubuh Saminah masih hangat ketika Haji Umar berjongkok, meraih dagunya, memejamkan matanya. Hasan mundur, pisau jatuh dari tangannya dan berbunyi nyaring di lantai. Ya, aku. Suaranya bergetar, seperti anak kecil yang baru saja merusak sesuatu. Diam, potong Haji Umar. Kita harus urus ini, malam ini juga. Malam larut, mereka mengangkat tubuh Saminah ke kamar mandi belakang. Hasan menahan muntah ketika harus memandikan istrinya. Tubuh itu masih begitu lembut, tapi kaku mulai merayap dari ujung kaki. Darah mengalir terus, membasahi air yang sudah dicampur dengan sabun. Hasan menggosok kulit istrinya sendiri. Namun yang ia rasakan bukan lagi cinta, melainkan penebusan dosa yang salah alamat. Saminah seperti boneka, tubuhnya telanjang, rambutnya basah menempel di wajah, bibirnya terlihat pucat. Hasan membasuh dengan air, sementara Haji Umar berdiri di pintu, membaca doa-doa. Namun doa itu tidak terdengar tulus, seperti mantra yang bercampur dengan bisik-bisik aib. Orang kampung akan bertanya ya, kalau mereka tahu. Hasan berbisik lirih. Mereka tidak boleh tahu. Kita urus dengan cara kita. Potong Haji Umar dengan cepat. Hasan menunduk. Tangannya gemetar ketika menyabuni lengan Saminah. Dalam hatinya ada sesuatu yang berteriak. Tubuh ini dulu ia cintai, ia peluk, ia kagumi. Kini tubuh itu begitu dingin, basah, diperlakukan seperti bangkai. Ranjang yang pernah jadi tempat mereka berdua kini terasa hina, karena ia tahu tubuh ini juga pernah ditiduri pria lain. Setelah dimandikan, tubuh Saminah dibungkus kain putih seadanya. Bukan kafan sempurna, melainkan kain sprei tua. Haji Umar menyiapkan semen dan ember. Hasan menatap ayahnya, bingung dan takut. Kita kubur di halaman belakang dengan semen, agar aibnya terkunci. Tidak ada kubur, tidak ada batu nisan, hanya doa. Hasan terperanjat. Ya, itu bukan syariat ya. Syariat? Haji Umar menatap tajam. Syariat apa yang bisa menutupi kehinaan seperti ini? Kalau orang tahu, kau habis. Aku pun ikut menanggung malu. Tidak, kita kunci tubuhnya. Biarkan ruhnya diurus sama Allah. Dengan paksa mereka menyeret tubuh Saminah ke lubang dangkal yang sudah digali siang tadi untuk rencana menanam pohon. Hasan meletakkan tubuh istrinya di sana. Bau tanah basah bercampur darah, menyesakkan. Haji Umar menuangkan semen cair, menutupi kain putih yang melilit tubuh Saminah. Bismillahirrahmanirrahim, gumam Haji Umar, tapi bibirnya bergetar, dan doa itu terdengar seperti kutukan. Hasan hanya menunduk. Air matanya jatuh ke genangan semen. Setiap tetes bercampur dengan pasir hilang tanpa bekas. Namun ketika semen mulai menutupi wajah Saminah, mata yang tadi sudah ditutupi kembali terbuka sedikit. Hasan terbekik pelan, kemudian mundur. Ya, matanya terbuka lagi ya. Haji Umar mendekat, menekan kelopak mata itu dengan keras. Jangan lihat, biarkan, dia sudah mati. Tapi Hasan merasa ada sesuatu yang lain di balik mata itu. Bukan sekadar pantulan lampu, melainkan tatapan marah, tatapan penuh nafsu yang tak selesai. Bisik-bisik aib mulai terdengar di kepalanya. Suara perempuan yang mirip dengan istrinya tertawa.
mendesah lalu berbisik. Aku belum selesai, Bang. Aku akan kembali. Hasan terhuyung, dadanya sesak. Haji Umar menepuk pundaknya keras. Selesai sudah, diamkan. Mereka menutup lubang itu. Semen mengeras, menelan tubuh Saminah ke dalam perut bumi. Rumah itu begitu sunyi. Hanya suara azan subuh dari kejauhan yang memecah malam. Namun di hati Hasan, sunyi itu bukan kedamaian. Sunyi itu seperti lubang yang menelan dirinya perlahan. Dan di lubang yang lain, tubuh Saminah terkunci. Tidak untuk damai, melainkan untuk kembali dengan cara yang lebih mengerikan. Malam setelah penguburan itu tidak pernah benar-benar tertidur. Hasan berbaring di kamar, lampu dipadamkan, tapi kelopak matanya terasa dipaku terbuka oleh rasa bersalah. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Saminah kembali muncul dengan leher terbelah, darah mengucur, mata terbuka yang menatapnya. Ia membalikkan badan, menutup kepala dengan bantal, namun bau anyir itu tetap merembes, menusuk hingga ke lubang hidungnya. Di ruang tamu, Haji Umar duduk di kursi panjang, dan tasbih ada di tangannya. Mulutnya komat-kamit membaca doa, tapi wajahnya kaku. Satu demi satu butiran tasbih berpindah, namun matanya menatap kosong ke dinding. Ia tahu doa itu lebih untuk menenangkan dirinya sendiri ketimbang arwah menantunya. Setiap kali ia memejam, yang muncul bukan lafaz suci, melainkan kilasan semen yang menutup wajah Saminah. Dan bagaimana mata itu terbuka kembali sesaat sebelum terkunci selamanya. Dia sudah mati, gumamnya lirih, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi di dalam hatinya ada suara lain yang menyelinap. Tidak, dia hanya tidur di bawah tanah, menunggu waktunya bangkit. Hasan terbangun dengan keringat dingin. Ia membuka jendela kamar. Angin malam masuk membawa aroma basah sawah, bercampur entah dari mana, seperti bau darah yang mengering. Ia muntah di lantai, tubuhnya bergetar. Ya Allah, ampunilah aku. Suaranya pecah, tapi hatinya sendiri menolak percaya kalau Allah benar-benar mendengar. Di kontrakan sempit di ujung gang, Rojak terbaring di ranjang reot. Tubuhnya masih menyimpan hangatnya pertempuran terakhir dengan Saminah. Meski ia tahu berita tentang kematian perempuan itu sudah menyebar pelan lewat bisikan warung, ia menolak untuk percaya. Baginya, Saminah tidak mungkin mati begitu saja. Perempuan itu bagaikan candu yang tidak bisa habis sekali teguk. Sekitar tengah malam, Rojak mendengar sesuatu. Bukan suara tikus atau ayam tetangga, melainkan desaan lirih. Suara perempuan berat, dalam, persis seperti desaan Saminah ketika ia berada di pelukannya. Ia bangkit, menajamkan telinganya. Suara itu semakin jelas, seperti berasal dari sudut kamarnya. Rojak. Panggilan itu pelan, serak tapi menggoda. Rojak tercekat. Saminah. Dari kegelapan sosok itu muncul. Rambut panjangnya kusut, basah, menempel di wajah. Lehernya masih menyisakan bekas luka gorokan yang terbuka. Darah menetes pelan menodai bajunya. Tapi tubuhnya, oh, tubuh itu masih sama seperti dulu. Penuh lekuk, penuh janji, penuh dosa yang manis. Saminah melangkah perlahan. Kain putih bekas kafan yang menempel di tubuhnya setengah robek, menyingkap paha dan dada. Bau anyir bercampur parfum murahan menyeruak dan memabukkan. Ia tersenyum samar. Bibirnya masih merah darah. Giginya berlumuran daging beku. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Apakah Saminah akan datang untuk membunuh Rojak? Ataukah Saminah datang untuk meminta bantuan kepada Rojak untuk membalaskan dendam kepada mertua dan suaminya? Jika kalian penasaran dengan alur cerita selengkapnya, ikuti terus di channel Suara Mistis.
Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.